Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami minta Engkau hadir dalam ruangan ini, mengurapi kami, buat kami mengerti kehendak-Mu, supaya kami bisa semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Bicara di tengah kami. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian memenuhi kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena doa adalah sebenarnya kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekarang lihat saya, jangan lihat handphonemu. Fokus ngelihat saya. Berdoa itu membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan sekedar berbicara, bukan sekedar mohon, bukan sekedar minta, tapi berkomunikasi secara kedalaman dengan Tuhan. Karena banyak orang hanya sekedar datang ibadah doa, tapi di rumah tidak memiliki hubungan doa dengan Tuhan. Artinya hanya rutinitas. Seperti suami istri, dia punya hubungan suami istri sah secara agama, diberkati oleh Pak Sinwo mungkin, dan punya surat pernikahan yang disahkan oleh negara lewat catatan sipil. Tapi kalau di rumah tidak ada komunikasi, di rumah nggak ada ngobrol, nggak ada cerita, nggak ada saling mengerti, apa yang terjadi dalam pernikahan itu? Kacau, misunderstanding, ruwet, salah paham, ribut, gegeran, berantem, saling gigit, saling cakar, saling telan, berujung pada perceraian. Karena pernikahan harus dibangun antara suami dan istri yang memiliki komunikasi setiap hari. Amin. Harus memiliki hubungan setiap hari. Kalau suami istri akhirnya diem-dieman, terus akhirnya suaminya ngomong A, istrinya tanggapin Z, istrinya minta B, yang diberikan D, dan apa yang terjadi? Ribut. Ya, kita suami istri saja seringkali salah paham karena kita tidak ngerti dengan apa yang dimau dengan pasangan kita. Betul apa enggak? Apalagi kita dengan Tuhan. Kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan kalau hanya sekedar minta dan mohon. Kita nggak memulai hubungan kedekatan dengan Tuhan, tapi kita hanya sekedar tahu apa kata pendeta, apa kata gembala. Setiap orang harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan berhenti sekedar hari Minggu ke gereja, bukan sekedar berhenti hari Selasa datang ibadah doa, tapi setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Dimulainya dari mana? Bukan dari gereja, tapi dari kamar doamu. Amin. Ketika saya memiliki hubungan yang dalam dengan istri saya tahu persis loh apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Lirikan matanya pun saya ngerti maksudnya apa. Dari gerak-geriknya pun saya tahu maunya apa. Kenapa? Saya bergaul dengan dia setiap hari. Saya belajar ngerti isi hatinya dia. Saya berjalan setiap hari bersama dia, saling cerita, saling curhat, saling ngomong, saling berbagi kasih. Bahkan dalam segala hal pun kami sharing, membicarakan semuanya berdua. Hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu. Tidak hanya cukup dengerin khotbah di gereja atau sekedar datang ibadah, tapi hari biasa kamu nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kamu nggak pernah berdoa, kamu nggak pernah nyembah Tuhan, kamu tidak pernah memberi dirimu sama Tuhan, dan datang sama Tuhan ketika ada masalah. Dan realitanya banyak orang Kristen datang kepada Tuhan yang sekedar waktu dia datang masalah, berharap Tuhan tolong. Realita yang kita hadapi ikut Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau orang kenal Tuhan hanya sebatas di sini, orang itu jadi orang yang sok rohani, sombong, keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin, karena merasa tahu firman, belum tentu hidupin firman. Amin. Kita ngerti firman itu yang di dalam sini, prakteknya nanti keluar dari sini.
manifestasinya dalam sikap, tindakan, dan perbuatan. Kalau tidak, kita jadi orang Kristen yang sok tahu. Ketika ada orang salah, kita hakimin kesalahan orang. Ketika orang bikin masalah, kita jauhin mereka, bukan kita doakan. Berdoa, jadi pendoa, ini kan bukankah ini semuanya pendoa? Pendoa itu jadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Pendoa adalah pengantara antara orang jemaat Tuhan dengan Tuhan. Jadi mereka bisa terhubung melalui doa kita. Ketika kita berdoa untuk orang-orang yang berdosa, kita jadi pengantaranya. Bagaimana kita jadi pengantara kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan? Benar apa enggak? Bapak Ibu jadi pendoa, jadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan, tapi hatimu nggak benar di hadapan Tuhan, jangan pernah berharap jadi pengantara. Harus benar dulu, harus didapatin, berkenan dulu, baru bisa ngomong sama Tuhan, minta belas kasihan si A, si B, si C, supaya dilawat Tuhan, supaya diubah Tuhan. Amin. Doamu baru berkuasa. Tidak semua doa berkuasa kok. Orang sebelah juga berdoa, orang yang agamanya lain juga berdoa, tapi orang yang berdoa di dalam nama Yesus, dia yang berkuasa, punya power dan otoritas. Alkitab katakan kamu tumpang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan. Betul apa enggak? Kamu akan mengusir setan. Betul apa enggak? Apakah semua orang Kristen bisa mengusir setan? Apakah semua orang Kristen tumpang tangan mengalami kesembuhan yang sakit? Tidak. Why? Kenapa? Karena hanya berdoanya di lidah tanpa dihidupin, tanpa memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Pingin doamu berkuasa, pingin kata-katamu berkuasa, pingin hidupmu memiliki dampak, pingin penyembahanmu powerful, engkau harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ketika kita ini memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan saya berdoa ini tidak ada umur yang kadaluarsa. Umur yang dipercayakan kita hari ini, kita bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan kok. Kaleb pun di masa tuanya dia melakukan yang terbaik. Dia minta jatah yang paling ngeri daerahnya, banyak raksasa. Di dalam Tuhan tidak ada yang terlalu tua. Di dalam Tuhan semuanya muda dan powerful. Katakan amin. Karena Alkitab katakan di kitab Mazmur, semakin tua semakin gemuk dan berbuah segar. Gak ada alasan aku udah tua gak bisa ngapa-ngapain. Dimulai dengan hari ini, beri hatimu, beri hidupmu, dedikasikan sepenuhnya. Engkau akan berjalan bersama Tuhan. Nah, ketika engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, kemana engkau pergi, kemana engkau melangkah, Tuhan manifestasi dalam sikap dan tindakan. Tidak semua orang Kristen bisa menghadirkan Tuhan lewat hidupnya. Harusnya hidup kita bisa menghadirkan Tuhan lewat kehidupan kita. His manifested presence yang kita butuhkan. Omnipresent itu Tuhan ada di mana-mana. Ada di mall, di diskotik, di pelacuran, di jalan-jalan, di rumah-rumah. Dia adalah omnipresent, dia ada di mana-mana. Yang omnipresent tidak pernah merubah apa-apa. Yang kita butuhkan His manifested presence. Tuhan yang menyertai kita, yang tinggal di dalam kita, yang mengurapin kita. Itu yang akan mengubahkan. Seperti Saulus ketemu Tuhan, dia mengalami hadirat Tuhan dan diubahkan. Dari Saulus menjadi Paulus, jadi hamba Tuhan, rasul yang paling diurapi dan dipercayakan nulis 3/4 kitab perjanjian baru, menggantinya Yudas. Powerful sekali. Semua orang bisa nyembah Tuhan, betul apa enggak? Semua orang bisa khotbah, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahannya. Tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam khotbahnya. Tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap apa yang dia kerjakan. Harusnya kita bisa menghadirkan Tuhan melalui apapun yang kita kerjakan. Kita nyembah, kita bekerja, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memberi hidup kita sama Tuhan, dan Tuhan manifestasi di sana. His manifested presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan, itu yang mengubah orang. Amin. Tapi banyak orang hanya berhenti loh, datang ibadah tok loh, pulang nggak ngapa-ngapain, bahkan nggak tahu apa yang harus diperbuat, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kamu hidup
tapi nggak tahu apa tujuan hidupmu. Engkau jadi orang Kristen tapi nggak tahu tujuanmu sebagai orang Kristen. Meski ngapain, meski melakukan apa. Kalian di sini dididik, dimuridkan, dimentorin, diajarin. Kalian harus ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Itu bahasa kerennya, ngerti visi Tuhan. Karena setiap orang ditaruh visi yang berbeda-beda. Dia ditempatkan dimanapun nama Tuhan dipermuliakan. Do you mudeng or not ini? Ini ibu-ibu nih ngertos napa mboten? Yang ngertos bilang harus ngerti tujuan Tuhan sehingga hidupmu bermakna dan bernilai. Berjalan kemanapun, ditempatkan dimanapun, bernilai, berharga, berfungsi. Kalau orang nggak ngerti itu, dia jalani hidupnya hanya sekedar jalani hidup loh. Apa bedanya dengan orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan? Mereka bekerja, jalani hidup, tapi nggak tahu tujuan hidupnya. Bapak Ibu, meski tahu tujuan hidupmu, yang pertama adalah diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau engkau sudah ngerti arahnya itu, engkau diubah serupa segambar dengan Tuhan, baru engkau akan dipakai jadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak akan bisa dijadikan berkat bagi banyak orang kalau hidup kita masih ngawur, karena hidup kita jadi batu sandungan bagi banyak orang nanti. Tuhan mau dapatin kita ini berkenan sungguh-sungguh di hadapannya kok. Tidak berhenti hanya sekedar jadi orang Kristen, harus berjalan menghidupin kekristenan. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa? Karena orang-orang di zaman itu melihat orang pengikutnya Kristus ngikutin gaya hidupnya Yesus. Hari ini kita temuin orang Kristen datang ke gereja, kelakuannya persis seperti orang dunia. Mulai jahat, hatinya busuk, tukang gosip, tukang komplain, tukang tersinggung, tukang marah. Tapi di sini tidak ada. Di Konoha banyak sekali. Di sini adalah orang yang sudah diproses dan dibentuk Tuhan. Di sini adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang spesial. Engkau akan ditempatkan dimanapun membawa hadirat Tuhan. Amin. Dimulainya dengan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Gak ada yang lain. Makanya kalau datang kepada Tuhan, yang diberi dulu adalah hati kita. Bapak Ibu tidak bisa memberi hatimu di gereja loh. Engkau mesti beri hatimu itu 24 jam sehari di rumah sana loh. Amin. Kalau hanya datang ke gereja, memberi hatimu di gereja, pulang gereja kelakuanmu kayak setan, tidak berguna sama sekali. Kekristenan mau menjadi batu sandungan. Karena Alkitab di Yohanes 14:21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak Ibu bilang di sini, bilang I love you Yesus, aku mencintaimu. Nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Perhatikan, tujuan hidup kita hanya mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita melakukan firman-Nya. Makanya lagu ini berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, baru ngerti kehendak Tuhan. Yohanes 14:21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bilang mengasihi Tuhan tidak cukup bernyanyi toh. Dalam praktek hidup kita hari-hari, 24 jam sehari, terutama kita waktu diperhadapkan dengan situasi yang buruk, diperhadapkan orang yang benceno, yang jengkelin, kita real mengasihi Tuhan apa tidak? Amin. Loh, kok bengong semua ini? Belum sarapan atau apa? Kita
harus mengasihi Tuhan 24 jam. Di situasi buruk sekalipun. Tidak berhenti di gereja. Banyak orang mengasihi Tuhan hanya di gereja. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tujuan hidup kita kan nyenengin hati Tuhan. Real menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Coba koreksi dirimu sendiri selama 24 jam ini. Tadi baru ngomel sama siapa? Tadi baru kesel sama siapa? Tadi baru doain siapa? Tadi baru ngomong apa sama orang? Kan realita kekristenan kita akan terbukti jelas. Tidak di gereja, di praktek hidup kita hari-hari. Bener gak mengasihi Tuhan? Makanya saya bilang orang yang semakin mengasihi Tuhan, hidupnya berubah pasti. Amin. Bapak Ibu, semakin cinta Tuhan, engkau rajin pelayanan, engkau rajin berdoa, rajin ikut aktivitas di dalam gereja. Itu bukti karena kamu memberi dirimu sama Tuhan. Harusnya karaktermu berubah loh. Tapi saya jumpain sering kali banyak orang melayani Tuhan, rajin ibadah, kelakuannya malah seperti setan. Ternyata cintanya palsu. Saya sudah sering kali ngomong begini. Yang ada suami istri, coba lihat kanan kirimu yang punya pasangan. Kalau real suami mengasihi istrinya, atau istri sering benar-benar real mengasihi suaminya, dia tidak akan sengaja berbuat jahat. Bahkan ngomong kasar pun tidak mau loh. Ngomong nyelekit pun tidak mau dia. Betul apa enggak? Kadang laki-laki ngomongnya kadang serampangan, sembrono, tanpa sadar melukai hati pasangannya. Kadang istri kadang terluka dengan perkataan suaminya yang kadang nadanya tinggi. Betul apa enggak? Tapi tiba-tiba suaminya karena bertobat, peluk istrinya dan bilang I love you. Sorry aku tadi ngomong kasar. Karena apa? Karena semakin mencintai pasangannya, tidak mau menyakitin kau. Betul apa enggak? Hanya orang gila saja yang kata bilang cinta sama pasangannya tapi dia main selingkuh dan main curang di belakang. Hanya orang yang enggak sungguh-sungguh mencintai, dia sengaja berbuat kasar terus sama pasangan hidupnya. Cintanya palsu. Kalau real, benar-benar mengasihi pasanganmu, kita akan beri yang terbaik untuk pasangan kita. Betul apa enggak? Ibu-ibu masak yang terbaik untuk suamimu kadang. Suaminya ngeluh, punggungnya pegel, kadang istri juga pijitin, bahkan kerokin kan? Betul apa enggak, Bu? Betul. Atau dicuekin, atau dikerokin, atau dipijitin, atau tambah disayang. Karena apa? Karena mencintai. Beberapa waktu yang lalu ketika istri saya mengalami sakit, saya benar-benar sedih ngelihatnya. Benar-benar dia waktu itu mengalami hal yang buruk, benar-benar real buruk. Untung sekarang udah dipulihkan total. Saya nggak bisa ngelihat dia menjerit. Saya sedih ngelihat dia nangis, karena waktu gerak pun badannya sakit kok. Karena saya mencintai dia. Mau makan apa tak turutin waktu sakit. Tanpa disadarin berat badannya naik berapa kilo waktu itu. Laki-laki yang mencintai pasangannya, dia tidak mau melukai pasangannya. Istri pun juga sama. Bukankah hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu? Kamu bilang cinta Tuhan, tapi dari sikap tindakanmu kamu nggak mencintai Tuhan, cintamu palsu dan menipu. Di gereja bisa bilang I love you, di gereja bisa bilang ku sembah kau, aku mencintaimu, engkau satu-satunya dalam hidupku, bla 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 bla. Sampai air mata ngalir semuanya, turun semua, ingus pun ikut beler semuanya. Tapi pulang kelakuannya tidak berubah, mulutnya jahat. Di sini tidak ada orang yang semakin tua semakin cerewet. Katakan amin. Semakin tua engkau penuh hikmat dan pengertian. Nggak ada perempuan yang tambah tua tambah bawel. Katakan yes gitu. Kalian kalau tambah tua tambah bawel, tambah cerewet, ngomong serampangan, mulutmu bertobat. Amin. Orang itu tambah tua tambah penuh penguasaan diri karena berjalan bersama Tuhan kok. Kalau tambah tua tambah diurapin Tuhan kok. Tambah mengasihin Tuhan. Tapi kalau tambah tua kelakuannya aneh-aneh, perlu bertobat dan berubah. Kata orang dunia tambah tua tambah pikun seperti anak-anak kan? Betul apa enggak? Itu kata orang dunia. Kata firman Tuhan berbeda. Tambah tua, tambah berbuat lebat,
berbuah lebat, tambah segar dan gemuk. Tidak ada encok, pegel, linu, rematik, tambah powerful. Jadi berkat bagi banyak orang. Boleh waktu muda isinya Bulgari, Chanel, Louis Vuitton dan lain-lain. Hari ini tasmu isinya minyak angin, PPO dan lain-lain, tidak apa-apa. Yang penting sehat, segar dan jadi berkat. Ini ibu-ibu ini, kalian mesti jadi contoh buat anak cucumu. Jadi berkat buat mantumu. Di dunia sana banyak mantu dan mertuanya geger dan ribut, tapi di sini kalian yang punya mantu, tolong di silent HP-mu. Saya nggak mau dengar suara handphone ada bunyi. Tapi di sini ada orang-orang yang sayang sama mantunya. Amin. Kok nggak ada amin? Amin. Apa kalian ribut sama mantumu nih? Kalian sayang sama cucumu, sayang sama mantumu. Amin. Jadi berkat buat mereka, jadi contoh buat mereka. Amin. Karena praktek kita mengasihi Tuhan adalah praktek hidup hari-hari di rumah kita. Ini di rumah ada yang komplain nggak dengan kelakuanmu? Jangan sampai rajin doa nengking setan di gereja, rajin nyembah Tuhan, tapi di rumah isinya dikomplain sama orang karena kelakuan kita buruk. Artinya kita perlu bertobat dan berubah. Amin. Banyak orang jago pelayanan, tapi seringkali jadi batu sandungan dalam keluarga. Tidak boleh seperti itu. Kita real, jadi berkat di rumah. Kita rajin doa di gereja, kita juga rajin doa di rumah. Karena pelayanan itu dilahirkan. Enggak ada yang ngerti ini kelihatannya. Amin. Katakan pelayanan dilahirkan, bukan diciptakan. Bukan diciptakan. Pelayanan kalau diciptakan bikin trouble daging isinya. Saling gontok-gontokan, pingin menjilat, pingin terlihat hebat, pingin terlihat rohani, pingin kelihatan pinter, pingin kelihatan urapan. Pelayanan itu dilahirkan karena kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Yang kita pun dulu juga dilahirkan. Ya betul kan? Nggak ada yang dilahirkan dari batu dari sini kan? Ada nggak ini? Semuanya punya orang tua kan dulu? Kenapa kita lahir? Karena ada hubungan. Orang tua kita, papa dan mama kita. Ada hubungan keintiman. Terus setelah itu langsung lahir atau diapain? Dikandung dulu kan? 9 bulan berapa hari kan? Betul apa enggak? Butuh proses yang lama, baru lahir kita. Sampai hari ini kelihatan ganteng-ganteng dan keren-keren ini. Jadi pelayanan pun tuh harusnya dilahirkan dulu. Lewat hubungan keintiman dengan Tuhan. Nanti munculnya orang-orang yang powerful jadi berkat. Kamu di gereja jadi berkat bagi banyak orang. Kamu di rumah tangga jadi berkat buat anak cucu dan mantumu. Di pekerjaan pun jadi berkat. Jadi tidak ada umur yang terlalu tua ikut Tuhan itu. Tambah tua tambah diurapin Tuhan kok. Amin ibu-ibu, bapak-bapak. Kalian bisa melahirkan suatu generasi yang hidupnya takut akan Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalian ingin dapat pewahyuan yang ilahi? Kalian ingin dapat pernyataan ilahi? Dan rata-rata orang yang pinter di atas sebayanya adalah orang yang bisa melihat jauh ke depan. Kalau kita perhatikan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya di Indonesia, karena dia bisa melihat peluang ke depan yang orang lain tidak lihat. Apalagi orang-orang Kristen harusnya adalah orang yang berhasil di muka bumi ini. Kenapa? Orang yang dekat dengan Tuhan, dia dikasihi Tuhan, dan dia akan menyatakan dirinya kepada kita, orang-orang yang dikasihi. Kalau Tuhan menyertai, bisa gagal nggak kita? Kita itu gagal karena keputusan kita yang salah loh. Kalau kita nurut sama Tuhan setiap hari, jalan sama Tuhan setiap hari, dari hari ke hari ngikutin kehendaknya, ngikutin maunya, ngikutin apa yang dia inginkan, kira-kira kita dibuat berhasil setiap hari apa enggak? Tapi kalau Tuhan suruh ke depan dan kita berhenti aja, apa yang terjadi? Tuhan suruh ke kanan, kita belok ke kiri, berdarah-darah apa enggak? Betul apa enggak? Banyak orang nggak mau ngikutin maunya Tuhan, ukurnya babak belur, dedel duel kok. Coba kita flashback ke belakang, semua kegagalan kita. Saya pernah mengalami kegagalan parah sekali, tapi saya mau belajar dari kegagalan itu. Kegagalan dan kekacauan yang kita alami gara-gara apa?
keputusan daging kita kan yang lebih nonjol. Betul apa enggak? Kita ngikutin mau kita sendiri yang kita anggap benar, karena setiap orang benar menurut pandangannya sendiri, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau mengejar apa yang baik, yang berkenan, dan ujungnya kita didapatin sempurna di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau ngikutin Tuhan setiap hari step by step, enak enggak? Dagingmu teriak enggak? Suruh mengampuni, dagingmu apa yang terjadi? Ketika ada orang berkata-kata buruk atas hidupmu, Alkitab suruh ngapain? Memberkati enggak? Mendoakan apa enggak? Tapi apa yang terjadi dengan dagingmu? Enak enggak? Kalau difitnah orang lain enak apa enggak? Ditegur Pak Sinfo enak enggak? Maunya dipuji-puji terus kan? Enak apa enggak? Enggak enak kan? Yakin kita akan teriak, karena daging kita enggak suka Tuhan. Mau enggak mau kita nurut setiap hari. Waktu kita nurut, daging teriak, perasaan jerit, kehendak rasanya harus dipaksa ngikutin kehendak Tuhan. Tanpa kita sadarin, setiap hari kita semakin mendekatin serupa segambar dengan Tuhan. Step by step. Lama-lama karakter kita diubah. Yang dulunya ngeyel, keras kepala, benceno, ngeselin, maunya dewe, tiba-tiba memiliki hati yang lembut, yang mau dibentuk. Dan orang-orang yang seperti ini Tuhan akan menyatakan sesuatu yang ilahi dalam hidup. Tapi kalau orang ngeyel, maunya sendiri, kamu akan babak belur. Di Yohanes 14:23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kita jadi orang Kristen yang benar-benar real mengasihi Tuhan, kita harus ngikutin firman. Tahu nggak dosa artinya apa? Dosa itu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kata Alkitab, kamu melanggar firman, kamu berdosa. Kamu berdosa, kamu kehilangan kemuliaan Tuhan. Hubunganmu putus dengan Tuhan. Kamu memposisikan dirimu menjadi musuhnya Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita berlawanan, berseberangan dengan Tuhan? Kira-kira jadi apa hidupmu? Jadi bubur, babak belur. Nah, setan punya hak sah ketika engkau memposisikan dirimu jadi lawannya Tuhan. Dia akan gagahin hidupmu, dia akan bikin hidupmu kacau, dia akan buat hidupmu menderita. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, Alkitab katakan, mari yang letih lesu dan beban berat, marilah kepadaku. Terus ngapain itu? Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Pikulahku. Nanti tanya Pak Sinwo biar dijelasin secara teologis lebih dalam lagi. Kuk itu selalu berpasangan loh di dalam perjanjian lama. Ingat tentang Elisa ketika dipanggil Elia untuk ngikutin dia. Elisa sedang membajak berapa pasang lembu? Ada 12 pasang kalau kurang lebih seperti itu, nanti biar dijelasin lebih detail secara teologisnya. Nih, berpasangan kuk itu. Kalau Yesus ngomong pikulahku, bebanku pun ringan. Betul apa enggak? Kan taruh kuk di sini kan? Pasangannya siapa? Yesus pasangannya. Ngerti enggak? Makanya saya bilang tadi, kalau Yesus ke depan terus kamu mundur, apa yang terjadi? Bawa belur apa enggak? Yesus ke kanan, kamu ke kiri, dedel duel apa tidak? Hah? Hancur-hancur apa enggak? Kenapa kok beban kita jadi ringan? Karena di panggung di sini kita, satu lagi di punggungnya Yesus. Ikutin aja Yesus ngomong apa. Jalannya lewat mana? Firman. Nah, makanya Alkitab ngomong, jika seorang mengasihi aku, ia akan menurutin firmanku. Ikutin aja firman. Daging teriak loh. Suruh mengampuni susah, suruh mendoakan orang yang menyakitin susah. Bener apa enggak, Bu? Pernah disakitin orang kan? Waktu sering disakitin, apa yang terjadi? Bisa konsentrasi doa apa enggak? Nggak bisa. Tapi Alkitab Amsal katakan seperti apa? Kalau seterumu lapar, suruh kasih makan. Mau kasih makan orang yang nyebelin? Karena sudah ngerti firman Tuhan. Bagus, udah mulai sini. Tapi kebanyakan kita kan teriak kan, pingin balas kan, udah balas jengkel, terus kamu datang ibadah di doa ini, Tuhan jawab doaku, saya matamu biru, nggak dijawab Tuhan. Doamu nggak didengar Tuhan. Karena kita Matius katakan, kalau kamu mempersembahkan korban, kamu ingat dengan sesamamu, tinggalkan persembahan itu, beresin. Ngertos napa mboten?
Praktek hidup nanti. Saya berdoa nanti ada orang nyakitin dan kamu bisa datang ke rumahnya kasih kue sepiku. Waktu kamu berdiam diri, waktu disakitin, dilukai, diperlakukan buruk, kitab Amsal katakan seperti kita menaruh bara api di atas kepalanya. Rambutnya kenapa kira-kira? Kosong nggak itu? Kalau ada bara, kita kalau tahun baru kan bakar-bakaran ya kan? Ada arang yang panas itu ditaruh di kepala seseorang, apa yang terjadi? Buta, rontok. Itu caranya Tuhan, tapi cara kita pingin bela diri kan? Bener nggak? Terus kadang kalau kita ditegur teriak daging kita kan? Bener emang nggak? Lu praktek firman ini adalah praktek hidupmu hari-hari 24 jam loh. Saya itu makanan saya setelah saya jadi hamba Tuhan. Difitnah, dituduh, diperlakukan, sampai ada momennya saya harus mati rasa terhadap kepahitan. Kalau bapak ibu disakitin, kamu masih sakit, dagingmu masih hidup loh. Kamu ditegur orang teriak, dagingmu masih hidup. Engkau harus matikan. Saya berdoa suatu hari ada generasi yang hidup tanpa tersinggung dan tanpa sakit hati. Yes. Ini generasi yang powerful ini. Orang boleh ngomong apapun, hidup kita nggak ditentukan oleh perkataan orang kok. Ngapain pusing? Selama kita jalan sama Tuhan, nggak usah pusing dengerin kata buruk orang lain. Amin. Awas, praktek di rumah kamu dengerin perkataan buruk suamimu, kamu nangis jerit-jeritan ya. Lu bertobat dan berubah itu. Amin. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Apa kata Tuhan? Yes. Bukan kata orang. Yes. Tapi pinternya kita, saking pinternya sampai bodoh, kita seringkali pikirin perkataan orang lain. Iya. Nggak ada di sini. Kitab Amsal katakan, bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Lah ngapain kita seringkali kesel jengkel? Saya itu ngalami loh. Kalau saya nggak ngalami, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ajarin nih. Orang boleh ngomong apapun selama saya berdiri bersama Tuhan dan saya hidup benar, saya bertobat, jalan sama Tuhan, nggak usah pusing dengerin orang. Tapi kalau orang ngomongin kita karena kelakuan kita buruk, ya kita bertobat, berubah. Jangan udah tahu kelakuannya buruk nggak bertobat, itu namanya dablek gitu. Ngeyel, keras kepala, maumu sendiri. Terus kamu pingin diurapin Tuhan, sampai botak kamu nggak akan ngalamin apa-apa. Karena orang yang mengasihi Tuhan, menurutin firman-Nya. Yes. This real mengasihi Tuhan itu memberi diri sebenarnya. Yes. Kalau kita mengasihi Tuhan itu sebenarnya memberi hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu, mati terhadap keinginan, mati terhadap cita-cita. Enak nggak daging kita? Tapi real kamu didapatin mengosongkan dirimu, engkau akan dipenuhi dengan hadiratnya, engkau akan dipenuhi dengan urapannya. Tapi kalau kamu dipenuhi dengan dirimu sendiri, egois, keras kepala, maunya sendiri, dagingan, ngambekan, tersinggungan, ngeyel, terus kamu ingin dipakai Tuhan, bukan dipakai Tuhan, justru kamu akan dipakai setan, jadi kepanjangan tangannya setan. Dengerin baik-baik ya. Roh jahat namanya juga roh. Iblis bentuknya roh. Tuhan juga bentuknya roh. Dia ingin memanifestasikan pekerjaannya di bunga bumi melalui diri kita. Kalau Roh Kudus akan memakai diri kita, memenuhi kita. Kita nggak akan dipenuhi Roh Kudus sampai kita menyerahkan diri, mati terhadap diri sendiri, baru dipenuhi Tuhan. Tapi setan, roh-roh jahat, dia akan merasukin seseorang yang melakukan dosa, yang memposisikan dirinya menjadi lawannya setan. Karena ketika kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Tuhan putus. Kita di luar proteksi dan penjagaan Tuhan, sehingga setan punya hak sah masuk dalam diri kita. Ketika dia masuk melalui diri kita, merasukin kita, ngontrol dan mengendalikan kita, setan itu maksa. Roh jahat itu kurang ajar, tamu yang nggak diundang dan nggak tahu diri. Diusir pun dia masih tetap klaim. Kitab Matius jelaskan kan, sudah diusir, dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, dia tetap klaim ini rumahnya lah. Dia nggak sendiri, ngajak yang lebih jahat lagi. Tidak heran ada orang yang kelakuannya nggak bertobat, kelakuannya lebih jahat lagi kan. Pernah temui
Karena bukan satu setan, bukan satu roh jahat, 7 roh jahat, totalnya 8, lebih jahat lagi. Kalau kita memposisikan diri kita jadi musuhnya Tuhan, setan bisa ambil secara sah di hadapan Tuhan. Ingat, setan itu mainnya legal. Iblis itu mainnya legal. Ingat tentang apa yang dilakukan iblis ketika dia menghadap Tuhan untuk nuding Ayub. Dia kan mainnya legal. Dia nggak bisa sentuh Ayub, mau dipagarin kok. Tapi ketika pagarnya diambil, setan bisa jamah kan? Ngerti apa nggak ini? Iya. Kalau hidupmu masih hidup dalam dosa, setan punya hak atas hidupmu secara sah di hadapan Tuhan. Meski bertobat hari ini, berubah, jalan sama Tuhan. Ketika engkau berjalan bersama Tuhan, engkau di pihaknya Tuhan. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa yang sanggup melawan kamu? Kamu jadi orang yang diurapi Tuhan, kok diproteksi, dijagain kok. Tapi ketika engkau dengan sengaja melakukan dosa dan kamu bertobat, setan akan merasukin hidupmu. Dia akan memanifestasikan pekerjaannya melalui hidupmu. Engkau tambah jahat, tambah keras kepala, tambah kurang ajar, tambah bencana, tambah ngeselin. Tapi kalau hidupmu ingin dipakai Tuhan, kau harus memberi dirimu, mengosongkan diri, mati terhadap diri sendiri. Dia memenuhi dan Roh Kudus akan atur hidupmu melangkah tepat seperti yang Dia mau. Yang Tuhan mau, kita itu memberi diri supaya hidup kita ini semakin hari semakin dipakai, jadi berkat bagi banyak orang, jadi dampak bagi banyak orang. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu. Real baru mengasihin Tuhan. Jangan mengasihin Tuhan hanya katamu saja di gereja. Praktek hidupmu harus benar-benar mengasihin Tuhan. Nanti doamu penuh kuasa, penyembahanmu penuh kuasa. Amin. Diberkati. Makan kenyang hari ini? Kenyang. Ini jam 12 ini udah. Bangkit berdiri sama-sama.